saya menemukan ada ada teknik yang cukup menarik menurut. Ini menarik banget, Bu. Orang yang nelfon ngomong gini. Halo, selamat pagi. Saya seorang sales dari PT ini. Ini adalah cold call. Ya, dan saya punya intensi memang untuk berjualan kepada Anda, tapi saya minta waktu kepada Anda. Jika dalam waktu 30 detik percakapan saya ini tidak menarik untuk Anda, kita stop sampai sini. Boleh saya lanjutkan? Dan lucunya customer-nya bilang, ayo boleh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku selling yang ditulis oleh duet nih, dua orang yang nulis. Namanya juga sama ya sahabat sales ya, Thomas dan Thomas gitu ya. Satunya Thomas Williams, satunya Thomas Saint. Nah duet ini menulis buku yang judulnya Buyer Centered Selling. Wah, tentang apa ini ya? Buyer Centered Selling. Oke, yuk langsung aja kita bahas bersama Coach Antonius Arif ya. Halo Coach. Halo. Ya, Coach, ini buku yang ditulis oleh duo Thomas ya. Ya. Duo Thomas ini ngomongin tentang apa sih Coach? Dia bukunya sebenarnya intinya menantang pendekatan lama yang terlalu fokus kepada neken-neken orang. Biasa kan sales gitu ya, neken, terus buru-buru ngasih penawaran. Oh, karena mau buru-buru closing. Buru-buru closing. Dan akhirnya ujung-ujung buru-buru closing. Ya benar tadi. Nah, makanya dia mau menjelaskan bahwa kalau mau jualan itu artinya adalah stop jualan, tapi mulai membantu customer untuk membeli. Jadi diasumsikan bahwa customernya pasti pengen membeli. Jadi kita tawarkan. Jadi fokusnya mereka dalam buku ini adalah menekankan bahwa seorang sales itu berkolaborasi dengan customernya atau prospeknya untuk kita bantu dia problemnya apa. Jadi misalkan kita udah tahu nih si customernya punya problem. Nah, kita punya inisiatif atau curious mau ngebantu dia. Nah, kalau memang orang itu nggak bisa kita bantu, ya sudah. Kalau dia merasa udah cukup. Jadi tugas kita hanya ngebantu apakah ada hal-hal yang selama ini dia belum terselesaikan masalahnya. Jadi ada kolaborasi, ada keputusan bersama, dan sehingga membuat customer mempunyai keputusan yang tepat. Bagaimana kalau customernya sudah beli produk kompetitor? Sama juga, kita cari tahu apakah ada tingkat ketidakpuasan dia yang dimana kita bisa bantu supaya dia jadi puas dengan produk kita. Jadi cara jualannya gampang banget. Jadi konsepnya adalah yang disebut namanya buyer center. Jadi buyer center artinya fokusnya bukan sales ke customer. Kebanyakan sales kan enggak kan? Fokusnya apa? Ke dirinya dia, bukan ke dirinya si produknya, bukan kepada si customernya. Jadi rumus gampangnya adalah kita clarity, memberi kejelasan, kolaborasi, bekerja sama, dan kontrol supaya menghasilkan keputusan pembelian yang baik. Jadi dijelaskan dulu. Jadi dia jelas apa produk yang mau ditawarkan, kita kolaborasi bersama, dan kemudian kita kontrol apakah hasilnya berhasil. Nah, bagaimana ada 4 faktor mereka dalam memutuskan. Jadi ada 4 faktor nih. Ini kalau misalnya nih dia itu seorang telesales gitu kan. Telesales. Gimana telesales itu kan mereka harus ibaratnya kalau dia ada timer ya. Mungkin aja kan ada timer pada saat dia harus menghubungi customer. Nah, bagaimana dia bisa apa istilahnya tadi buyer center ini ya Coach ya? Kalau limit time yang nah sebenarnya gampang Bu, di pembukaan di awalnya dulu, di pembukaan awalnya dia bertanya apakah orang tersebut Bu, Pak, saya izin, saya mau telepon Bapak, mau bicara sama Bapak atau bicara sama Ibu. Saya tujuannya mungkin untuk membantu bisnis Anda. Saya tahu ini tujuannya, boleh nggak saya bertanya 3 pertanyaan? Jika ini pertanyaan ini jawabannya tetap tidak, maka saya tidak lanjutkan lebih lanjut. Oh gitu ya. Itu bisa kayak gitu kan? Bahkan gini Bu, saya menemukan ada ada teknik yang cukup menarik menurut. Ini menarik banget Bu. Orang yang nelfon ngomong gini. Halo, selamat pagi. Saya seorang sales dari PT ini. Ini adalah cold call. Ya, dan saya punya intensi memang untuk berjualan kepada Anda, tapi saya minta waktu kepada Anda. Jika dalam waktu 30 detik percakapan saya ini tidak menarik untuk Anda, kita stop sampai sini. Boleh saya lanjutkan? Dan lucunya customer-nya bilang, ayo boleh. Kenapa mereka tertarik? Karena kejujuran. Dia ngomong, saya seorang sales mau menawarkan produk kepada Anda, tapi izinkan saya untuk bertanya 3 hal dulu. Jika pertanyaan ini tidak terjawab, atau jawaban ini tidak menarik buat Anda, saya tidak teruskan lagi. Boleh saya lanjutkan?
Oke, silakan. Noh, ini kan menarik ya. Karena banyak sales kan, oh, selamat pagi Ibu, saya ini adalah dari PT ini, saya tidak bermaksud untuk menawarkan. Biasanya kan gitu kan. Iya. Nah, ini enggak. Saya bermaksud menawarkan. Menarik ya, bisa dicoba nanti. Iya enggak? Nah, setelah itu dia mengulang pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama. Jadi dibikin 3 pertanyaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Kalau 3 pertanyaan terus jawabannya tidak, oke kalau gitu terima kasih. Selesai. Tapi rata-rata semua tertarik. Jadi tergantung dari pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa dilihat kalau ditanya pertanyaan apa saja, itu pertanyaannya ada di dalam satu teknik yang pernah saya bahas di dalam channel YouTube kita. Itu adalah tentang teknik bagaimana benefit. Jadi teknik benefit question yang bisa ditanyakan untuk membuat orang tertarik mau berbicara lebih lanjut. Menurut saya itu teknik cukup menarik loh. Jadi waktu ketika saya lihat, oh saya dari PT ini, ya, saya memang mau menawarkan barang kepada Anda. Jika ada 3 pertanyaan ini tidak terjawab, tidak menarik, saya akan tutup teleponnya. So, apakah boleh saya lanjut? Wah, keren ya. Nah, itu maksud saya, ini keren sih. Menurut saya, karena dia frankly speaking. Nah, jadi gitu ya, Bu. Kita lanjutin. Jadi ada 4 formula di dalam supaya orang tertarik memutuskan. Jadi 4 formulanya apa? Yang pertama, problem, dampak problem. Jadi kalau problem itu tidak berdampak sama dia nggak tertarik. Wajar. Kedua, urgent nggak? Ketiga, confident nggak dia bahwa masalahnya bisa diselesaikan? Yang keempat adalah resikonya bisa diturunkan. Kalau resiko bisa diturunkan, maka 4 bagian ini menjadi faktor keputusan customer untuk membeli. Dan dia bilang, oke, yes, gue beli. Gitu loh ya. Kalau nggak, mereka nggak akan beli. Nah, jadi artinya maka seorang sales harus bisa membuat 4 formula itu terjawab, maka orang jadi tertarik membeli. Nah, berikut. Jadi bagaimana cara sales conversationnya, percakapannya? Rumusnya gampang banget. Tanya, dengerin jawabannya, klarifikasi, habis itu konfirmasi, lanjut ke proses berikutnya. Gampang kan, Bu? Jadi cuma hanya bertanya aja. Maka kenapa teknik tadi yang Ibu tanya tentang telesales dengan 3 pertanyaan itu cukup sangat membantu. Tanya, dia dengerin jawabannya, klarifikasi, bener dia punya masalah itu, baru kita lanjut. Gitu, Bu. Menarik ya? Jadi nggak usah susah-susah konsepnya. Jadi bagaimana caranya kalau dia udah tertarik, udah mau beli, maka apa harus dilakukan? Kita kasih solusinya, cara tanggung jawabnya seperti apa, outcome hasilnya seperti apa, itu yang kita harus buka dulu di awal. Kalau kemudian kita juga kasih tahu, kalau sampai tidak berhasil, mitigasinya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Mitigasi yang paling gampang kayak gini, Bu. Katakanlah Ibu udah pakai satu software. Katakanlah software merek ERP system merek A. Ibu saya tawarin ERP system merek B. Yang pasti Ibu pertama males tuh. Males kenapa? Saya udah biasa nyaman pakai A, suruh ganti B. Paham kan, Bu? Ibu pernah ngalamin juga kan? Kayak handphone Ibu udah biasa pakai A, disuruh ganti B. Nah, itu adalah kita harus ada mitigasinya apa? Mitigasinya. Jadi supaya masalah itu tidak menjadi hambatan dia. Misalnya contoh, saya berikan pelatihan gratis deh bagaimana cara pakai handphone. Nah, itu mitigasi. Nah, resiko-resiko itulah yang membuat customer menjadi, oh, resiko itu jadi nggak penting. Gitu, Bu. Jadi kebanyakan kita tahu kenapa sih customer itu menunda membeli. Customer menunda membeli itu karena dia sebenarnya dia nggak yakin keputusannya tepat. Makanya lebih baik nanti dulu ya, lain kali ya. Nah, itu yang gambarannya seperti itu, Bu. Jadi makanya kenapa kolaborasi kerjasama menjadi bagian penting, bukan sekedar cuman memberikan diskon saja. Itu sih, Bu, yang sebenarnya mau dibahas dalam buku ini. Ya, oke. Berarti kolaborasi itu juga penting. Kolaborasi. Ya. Kemudian kita menjadi konsultannya mereka. So memberikan solusi. Karena gitu buyer ya. Center ya. Buyer center. Nah, di situ itulah kita bisa ngebantu. Oh, oke. Wah, menarik juga ya buku ini ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dan sampai jumpa dengan buku-buku selling menarik lainnya akan kita bahas di podcast ini. Oke, sahabat sales, dengan saya Melani. Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.